once again. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan aktivitas dan kegiatan belajar yang direncanakan, diprogramkan bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah, baik di dalam maupun luar sekolah. Atas dasar tersebut, secara operasional, kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu bahan tulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Di dalam kurikulum itu sendiri memuat isi dan materi pelajaran. Baik, selanjutnya ada konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an dan 1968. Yang pertama, konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai rencana terurai. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 adalah membentuk manusia yang susila dan cakap, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua, konsep dan implementasi kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 ditandai dengan pendekatan pengorganisasian materi pelajaran dengan pengelompokan suatu pelajaran yang berbeda, yaitu pelajaran yang satu dikolerasikan dengan mata pelajaran yang lain. Kurikulum 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancarwadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Selanjutnya ada konsep dan implementasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Yang pertama, konsep dan implementasi kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatan-pendekatan diantaranya berorientasi pada tujuan menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, dan menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisiensi dan efektif. Yang kedua, konsep dan implementasi kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga dengan cara belajar siswa aktif.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan. Nah, baik, selanjutnya masuk ke dalam kurikulum 2013. Sebagai kurikulum baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2013-2014, kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan tujuan dan fungsi kurikulum 2013 itu sendiri secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi buku teks. Buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu sendiri untuk maksud dan tujuan instruksional. Buku teks bagi guru merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan pedoman pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, buku teks merupakan sumber belajar yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan kriteria buku teks itu sendiri harus menarik, memotivasi, berilustrasi, serta terdapat metode, evaluasi, dan bahasa yang mudah dipahami.